Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketu Devi Rahayu dari Prodi Bahasa Inggris semester 1 dengan nomor pokok mahasiswa 203006. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian filsafat ilmu dan ruang lingkup filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat merupakan pengetahuan tentang asas-asas pikiran dan perilaku yang merupakan ilmu untuk mencari kebenaran dan prinsip-prinsip dengan menggunakan kekuatan akal, pandangan hidup yang dimiliki oleh setiap orang, ajaran hukum dan perilaku serta kata-kata arif yang bersifat didaktif atau mengandung pendidikan. Dan ilmu merupakan pengetahuan yang digumuli sejak sekolah dasar, pendidikan lanjutan, dan perguruan tinggi. Berfilsafat tentang ilmu berarti terus terang kepada diri sendiri. Ilmu membatasi lingkup penjelajahannya pada batas pengalaman manusia, juga disebabkan metode yang digunakan dalam menyusun yang telah teruji kebenarannya secara empiris. Jadi, filsafat ilmu adalah studi gabungan yang terdiri atas beberapa studi yang beraneka macam yang ditujukan untuk menetapkan batas yang tegas mengenai ilmu tertentu. Filsafat ilmu juga dibedakan menjadi dua bagian, yaitu filsafat ilmu dalam arti luas dan juga arti sempit. Filsafat ilmu dalam arti luas yaitu menampung permasalahan yang menyangkut hubungan luar dari kegiatan ilmiah. Dan filsafat dalam arti sempit yaitu menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan dalam yang terdapat di dalam ilmu. Adapun pengertian filsafat ilmu menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Robert Ackerman, yaitu filsafat ilmu dalam suatu segi adalah suatu tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dengan perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu. Tetapi filsafat ilmu jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktek ilmiah secara aktual. Yang kedua, menurut Louis Whitebeck, memberi pengertian bahwa filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Yang ketiga, menurut Cornelius Benjamin, filsafat ilmu adalah cabang pengetahuan filsafat yang merupakan telaah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya, dan peranggapan-peranggapan, serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual. Yang keempat, menurut Michael V. Berry, filsafat ilmu adalah penelaahan tentang logika intern dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah. Yang kelima, menurut May Broadbeck, filsafat ilmu adalah analisis yang netral secara etis dan filsafatif, pelukisan dan penjelasan mengenai landasan-landasan ilmu. Yang keenam, menurut Peter Chauss, filsafat ilmu merupakan suatu bagian filsafat yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang filsafat seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Filsafat melakukan dua macam hal, yaitu di satu pihak, ini membangun teori-teori tentang manusia dan alam semesta dan menyajikannya sebagai landasan-landasan bagi keyakinan dan tindakan. Di lain pihak, filsafat memeriksa secara kritis segala hal yang dapat disajikan sebagai suatu landasan bagi keyakinan atau tindakan, termasuk teori-teorinya sendiri, dengan harapan pada penghapusan kesalahan. Yang ketujuh, menurut Stephen R. Tolmin, filsafat ilmu adalah unsur-unsur yang terlibat dalam proses penyelidikan ilmiah, prosedur-prosedur pengamatan, pola-pola perbincangan, metode-metode penggantian dan perhitungan, peranggapan-peranggapan metafisis, dan seterusnya. Dan selanjutnya, menilai landasan-landasan bagi kesalahannya dari sudut-sudut tinjauan logika formal, metodologi praktis, dan metafisis. Yang kedelapan, menurut Jujun Surya Sumantri, memandang filsafat ilmu sebagai bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan, yang ingin menjawab 3 kelompok pertanyaan mengenai hakikat ilmu.
Yang terakhir, menurut Cornelis Semiawan, menyatakan bahwa filsafat ilmu pada dasarnya adalah ilmu yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, yang kedudukannya di atas ilmu lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari filsafat ilmu. Yang pertama, sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Yang kedua, usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Yang ketiga, memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan, karena setiap metode ilmiah keilmuan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional. Yang keempat, mendalami unsur-unsur pokok ilmu. Secara menyeluruh, kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Yang kelima, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehingga kita dapat gambaran hidup kontemporer secara historis. Yang keenam, jadi pedoman para dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan pengetahuan ilmiah dan non-ilmiah. Yang ketujuh, mendorong para ilmuwan untuk tetap konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Baik, selanjutnya yaitu manfaat mempelajari filsafat ilmu. Yang pertama, mengembangkan ilmu, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai ontologis melalui paradigma ontologisme diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wawasan spiritual keilmuan yang mampu mengatasi bahaya sekularilisme segala ilmu. Yang kedua, mengembangkan ilmu, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai epistemologis. Melalui paradigma epistemologis diharapkan akan mendorong pertumbuhan wawasan intelektual keilmuan yang mampu membentuk sikap ilmiah. Yang ketiga, mengembangkan ilmu, teknologi, dan perindustrian dalam batasan aksiologi. Melalui paradigma aksiologis diharapkan dapat menumbuh kembangkan nilai-nilai etis serta mendorong perilaku adil dan membentuk moral tanggung jawab. Segala macam ilmu dan teknologi dipertanggungjawabkan bukan untuk kepentingan manusia, namun juga untuk kepentingan objek semua sebagai sumber kehidupan. Yang keempat, menyadarkan seseorang ilmuwan agar tidak terjebak ke dalam pola pikir menara gading, yakni hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkan dengan kenyataan yang ada di luar dirinya. Kenyataan sesungguhnya bahwa setiap aktivitas keilmuan nyaris tidak dapat dipisahkan dari konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Baik, selanjutnya, fungsi dari filsafat ilmu secara umum. Yang pertama, sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Yang kedua, mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Yang ketiga, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Yang keempat, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Yang kelima, menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup filsafat ilmu. Berdasarkan pengertian filsafat ilmu, ruang lingkup filsafat ilmu meliputi yang pertama, telaah mengenai berbagai konsep yang ada, praanggapan, metode yang termasuk analisisnya, struktur ilmu, perlambangan ilmiah, perluasan dan penyusunannya guna mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, telaah dan pembenaran mengenai proses pembenaran dalam ilmu pengetahuan dan struktur perlambangannya. Yang ketiga, telaah mengenai dampak ilmu pengetahuan bagi hal-hal yang berkaitan dengan penyerapan dan pemahaman manusia terhadap realitas, hubungan logika dan matematika dengan realitas, entitas teoritis, sumber dan keabsahan ilmu pengetahuan, serta sifat dasar manusia.
Yang keempat, landasan-landasan ilmu pengetahuan baik secara empiris, rasional, maupun pragmatis. Yang kelima, pola logis penjelasan ilmu pengetahuan, pembuktian keabsahan konsep dan kesimpulan ilmiah. Yang keenam, telaah mengenai saling keterkaitan antara ilmu satu dengan lainnya secara implikasinya bagi teori tentang alam semesta. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, maka perlu diungkap ulang bahwa kajian tentang filsafat ilmu berhubungan erat dengan bidang kajian yang secara individual memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Filsafat mengandalkan perolehan kebenaran rasio yang bersifat spekulatif dengan tidak membutuhkan bukti empiris, sedangkan ilmu mengandalkan perolehan kebenaran dengan dukungan bukti atau fakta empiris yang bersifat tentatif.